Oke, selamat malam teman-teman yang udah join. Malam ini kita mau bahas sesi kubis, yaitu sesinya Basic Software Design pakai Adobe Photoshop and Illustrator dengan narasumber kita Kak Jambu. Mungkin sebelum mulai langsung ke topik pembahasan, Kak Jambu boleh nih cerita-cerita sedikit tentang kesibukan Kak Jambu saat ini. Untuk saat ini sih sibuk ini aja, freelance di salah satu perusahaan juga di Bandung dan juga di Jogja. Freelance-nya sebagai graphic designer ya, Kak? Iya benar, freelance Oke. graphic design. Mungkin nanti kita mulainya jam 8 pas aja ya. Iya nggak apa-apa. Halo Mas Arfad ya. Salam kenal juga Mas. Kak Jambu kuliahnya dulu apakah jurusan DKV juga? Desain komunikasi visual? Oh aku dulu nggak kuliah. Oh, enggak. SMA atau SMK nih? Aku SMA tapi ya cuman kerja apa bulan gitu kan. Terus akhirnya nyoba-nyoba ikut kursus gitu, desain grafis gitu. Tapi berarti emang udah Ikut. suka sama desain-desain gitu ya Kak pas dari sekolah? Enggak juga sih karena lingkungan aja sih sebenarnya. Lingkungannya banyak desainer grafis maksudnya, temen? Iya, jadi teman-temanku dulu banyak desainernya itu bukan desain grafis tapi desain arsitektur gitu loh, kayak desain-desain konstruksi, desain-desain interior gitu-gitu. Nah, terus ya aku tertarik juga belajar gitu. Aku belajar itu dulu pertamanya. Cuman lama-kelamaan nyoba-nyoba kan akhirnya tertarik ke yang desain grafis gitu. Berarti full otodidak dong ya Kak Jambu ini ya? Yang pasti awalnya ini dulu, ikut kayak misalnya software dulu ya, kayak Photoshop, kayak Illustrator gitu. Oh, Belajar ada yang dasar-dasar. kursusnya. Iya, kayak belajar yang basic-basic dulu gitu. Nah, Oh, cuman oke oke. untuk ngembanginnya itu baru yang otodidak ya. Beberapa juga lihat Aku lihat sedikit. nih di Discord-nya Kak Jambu keren banget sih. Aku suka banget yang desain nama ini. Banner ya. Iya, iya. Ya itu aku bikinnya di Photoshop juga. Keren, keren, Kak. Mungkin bisa dimulai aja sih, Kak. Nanti paling seiring lebih lama mungkin bakal banyak yang join di tengah-tengah sih biasanya. Oh, oke oke oke. Simulasi aja ya. Oke, Iya, kita selamat mulai malam. aja. Selamat malam semuanya. Iya, malam, Kak. Oke, jadi malam ini mungkin beberapa ada yang tahu ya kita akan bahas apa gitu. Terus dan buat yang belum tahu, jadi kemarin itu kita mengadakan voting gitu ya kalau kita mau. Oh, suaranya agak jauh ya?
Iya, ini Bentar ya. kata Kak Arfat kayaknya masih. Masih kecil ya. Ini kayaknya settinganku sih kayaknya. 8 o'clock p.m. Iya, sebenarnya ini sih. Semua teman-teman aku yang ikut join tuh emang banyak yang bilang suaranya kecil gitu, tapi nggak tahu aku settingnya udah nyari-nyari itu. Tapi nggak apa-apa lah. Aku agak agak besarkan sedikit aja suaranya. Mungkin lebih Oke, dekat ke jadi mic, lebih kencang kah? iya ya. Oke, jadi sekarang gimana? Iya, sekarang udah lebih jelas sih. Oke, ya bentar. Aku kayaknya ini ada voice activity dulu. Sekarang aman ya? Iya, aman Kak. Boleh dimulai. Oke, nanti kalau misalnya di tengah pembahasan gitu ya, ada suaranya putus-putus gitu ya, ntar bilang aja gitu ya. Iya, oke, nanti pasti kita kasih tahu sih. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kemarin tuh kita adain voting gitu ya. Kayak misalnya kita mau bahas diskusi tentang desain gitu. Nah, itu kan kemarin ada beberapa ya, kayak misalnya eh, belajar basic software Photoshop, terus belajar teori-teori Teori dari desain desain grafis, grafis. terus ada bagaimana prospek karir di industri desain grafis gitu kan. Tapi kemarin itu karena banyak yang vote nomor satu, kita jadi akan bahas dasar-dasar dari software Photoshop yang sering digunakan gitu, yang sering digunakan oleh desain grafis. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di sini teman-teman belum ada yang kenal gitu ya. Iya, boleh Jadi perkenalan dulu. jadi perkenalkan, nama saya Jambo. Kalian bisa panggil Jambo aja atau Jam gitu, nggak apa-apa. Asal asal dari Palembang, saya lulusan SMA gitu ya. Namun merasa memiliki potensi gitu ya di bidang kreatif desain gitu, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti beberapa kursus kayak misalnya tools-tools yang dibutuhkan ketika mendesain ataupun teori-teori dari desain itu sendiri. Oh, boleh Oke, info terus dulu nih Kak. Di sini juga ada yang kerjanya di bagian desain juga dan dari Palembang juga nih Kak kebetulan. oke. Kak Ajrin mungkin Orangnya ada bisa. nggak nih? Kenapa? Oke. Orangnya ada di sini ya? Ada, iya. Mungkin dia belum bisa open mic sih, biasanya sih Oke, nggak apa-apa. lagi Oh, bisa ya? Iya, halo, kenapa ini? Enggak. Ini ada yang satu kampung sama Kak Ajrin. Wah, orang Palembang juga ya. Iya. Iya benar. Kak Jambu di Palembang di mananya, Kak? Aku di Pelaju sih, agak di Oh, ujung ya. ya, agak jauh sih berarti. Oke, lanjut Kak, lanjut. Iya, lanjut. Ya kira-kira gitu ya. Oke, jadi saat ini adalah saya sibuknya seorang freelance gitu ya di salah satu digital agency juga, namanya itu Drag and Drop di Bandung. Terus saya juga seorang content designer di locality Indonesia, salah satu perusahaan F&B di Jogja. Jadi kerjanya freelance aja gitu, sibuknya sekarang. Kalau domisilinya Kak Jambu di Bandung? Kalau domisili di Palembang sekarang. Oh, domisilinya di Palembang. Oke. Ya, jadi kerjanya jarak jauh aja gitu. Iya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Iya, Kita akan boleh santai lanjut. aja gitu. Jadi nggak usah terlalu formal gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya
ada pertanyaan di tengah pembahasan itu. Iya, bisa kalau misalnya di tengah-tengah penjelasan bisa langsung diketik aja pertanyaan. Ya diketik. Ntar moderator bisa bantu. Iya, nanti saya info. Oke. Terus di sini sebelumnya selain Bang Ajrin ini ada yang pernah menggunakan Photoshop nggak? Atau seorang desainer juga gitu? Atau belum pernah sama sekali gitu? Teman-teman di sini selain Bang Fajrin ya, Bang Ajrin ya. Ada juga sih nih Kak Arfat juga desainer. Oke. Oke, mungkin ini aja ya, Bang Ajrin sama Bang Arfat aja mungkin. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan aja ya. Yang pertama tentunya kita buka atau kita siapkan dulu aplikasinya ya. Photoshop. Iya. Streamnya belum dinyalain ya Kak? Belum, saya buka itu dulu Oh iya. aplikasinya dulu. Nah, di sini saya menggunakan Photoshop versi CC 2019 ya. Jadi misalnya buat teman-teman yang ada yang ngikutin gitu misalnya, terus versinya berbeda itu nggak masalah. Karena toolsnya itu sama aja. Paling beberapa fitur itu tempatnya berbeda. Jadi nggak. Saya share dulu ya. Udah kelihatan belum? Belum sih, masih load. Belum ya? Di saya sih belum. Bentar. Oh ya udah kelihatan nih. Oke. Udah aman Kak? Oke ya. Oke, jadi setelah kita buka seperti inilah tampilan awal dari Photoshop itu gitu. Kayak gini. Di sini ada create, itu misalnya ingin membuat lembar kerja baru, tinggal kita klik create new. Ini aman ya? Iya aman kelihatan Kak. Cuman loading aja ya. Ya. Ya, ini agak patah-patah ya. Oke, jadi seperti inilah tampilannya gitu awal Photoshop. Nah, setelah kita buka create new tadi ada muncul pop-up baru gitu ya. Nah, ini adalah berfungsi untuk menyeting gitu ya, atau mengatur siapa lembar kerja kita nanti ketika mendesain. Nah, kita bisa mengaturnya di sini. Misalnya ini kita atur nama gitu. Misalnya kita namain Jambu aja. Terus ini adalah fungsinya ada width dan height. Ini adalah lebar dan tingginya gitu ya. Ini nanti fungsinya untuk mengatur kanvas gitu ya, atau lembar kerja yang kita buat untuk mendesain nanti. Nah, yang ini ada pixel. Ini fungsinya untuk mengatur satuan ukuran gitu. Jadi di sini ada inci, ada pixel, ada sentimeter, ada milimeter gitu. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu kan biasanya mendesain untuk keperluan Instagram ya. Untuk keperluan Instagram itu biasanya pakai satuan ukuran pixel gitu. Kecuali untuk mendesain kayak spanduk, banner gitu, itu menggunakan Kak ini kayaknya screen-nya belum ke share ya, atau emang masih gelap kah?
Oh iya ya, bentar ya. Oh gelap gitu ya dia. Iya, tadi sih gitu. Bentar. Ini sudah ini ya, sudah kelihatan ya. Belum sih, masih layar hitam aja gitu ya? Atau gimana? Nah, itu ya. Ya, kayaknya ini aja. Mesti pilih screen, Kak. Tadi udah belum ya? Oh iya iya iya. Nah ini aman ya. Iya, iya. Nah, ini udah kelihatan betul. Jadi tadi sampai mana ya kita? Sampai ini ya. Baru mulai penjelasan untuk bikin apa aja, banner atau apa. Oke oke. Jadi ini adalah tampilan awal ketika kita untuk men-setting lembar kerja atau kanvas yang kita gunakan untuk mendesain nanti gitu. Nah, yang pertama ini, yang paling atas ini adalah untuk nama ini ya, file kita nanti. Nah, Oh, terus yang nama bawahnya ini file. adalah panjang dan tinggi dari kanvasnya gitu. Nah, yang di sampingnya ini ada satuan ukuran dari kanvasnya gitu. Di sini ada pixel, ada inci, terus sentimeter, ada milimeter gitu, terus ada yang lainnya juga. Nah, biasanya kalau saya untuk menggunakan desain itu keperluan Instagram misalnya, itu saya biasanya gunain satuan ukuran pixel gitu. Nah, kecuali untuk kita misalnya mendesain banner atau spanduk gitu, itu biasanya menggunakan ini saya buat contoh 1000 aja gitu ya. Terus resolusinya ada 300 pixel. Nah, ya terus yang bawahnya ada color mode. Ini adalah kita gunain tergantung gitu ya. Misalnya kita untuk keperluan website, misalnya untuk keperluan website. Kak Jambunya kayaknya ada gangguan nih. Diskoneksi dia. Halo Kak Jambu. Oh, tadi terputus ya? Iya, terputus Kak. Kakak kayak keluar gitu tadi. Kita ulang aja. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Baru pilih color mode. Oh iya ya. Tadi jadi ini fungsinya untuk kita misalnya desain itu kita gunain untuk apa gitu. Misalnya kita gunain untuk keperluan digital kayak website, sosial media gitu. Itu kita pilih RGB color. Kecuali kita misalnya gunain untuk keperluan printing ya. Itu baru kita gunain yang CMYK color ini. Nah, terus Kalau selanjutnya misalnya bisa di save ulang nggak? Misalnya awalnya buat RGB, kemudian mau di save jadi CMYK, apakah masih bisa? oh bisa bisa itu bisa nanti nanti saya jelaskan. Oh, Bisa oke. gitu, nanti bisa diubah. Itu kalau nggak salah dari file ini ntar. Nah, terus di samping ini, di samping sini ada preset ya.
Nah, jadi preset ini memudahkan kita untuk membuat lembar kerja baru. Jadi kita nggak perlu lagi men-setting di sini. Kita tinggal gunain aja template-template yang ada di sini. Misalnya untuk keperluan fotografi ya, sini ada gitu. Ada 2x3, ada 4x6, 5x7, atau untuk keperluan print, ini juga ada A4, A5, A6 gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi setting-setting di sini. Kita cukup pilih salah satu ini aja gitu, tergantung keperluan kita untuk apa. Nah, di sini kita misalnya untuk keperluan sosial media Instagram aja gitu. Kita pilih yang 1000x1000 pixel. Terus kita tinggal klik create. Oke, ini sudah kelihatan ya? Iya, kelihatan Kak, aman. Aman ya. Oke, jadi seperti inilah tampilan awal, tampilan lembar kerja yang telah kita buat tadi atau yang telah kita atur tadi ya. Nah, yang di kotak putih ini punya kanvas gitu ya atau lembar. Jadi lembar kerja itu yang ini gitu. Yang cuman Nah, untuk membuat lembar kerja baru sebenarnya kita tuh cara lain gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita setting di sini tadi. Tinggal bisa misalnya ini ada gambar di sini ya. Kita bisa masukin gambar langsung gitu. Tinggal klik drag and drop aja gitu. Ya langsung membuat kanvas baru. Tapi bedanya di sini ukurannya itu akan random gitu ya. Jadi hanya acak gitu, nggak sesuai. Terus kita bisa lihat di sini ada size. Nah, ini kan ukurannya berbeda ya. Berbeda sama yang kita atur tadi. Nah, ini kan ada 3648 pixel ya ukurannya. Tentunya lebih besar ya kita setting Iya, di sini tadi. 1000x1000 ya. Iya. Nah, jadi itu ada cara lebih cepat gitu untuk membuat lembar kerja baru gitu. Cuman bedanya ya ukurannya menyesuaikan sama foto gitu, sama gambar yang kita masukkan. Terus selanjutnya ini kan ada banyak sekali ya tools di sekeliling layar sini gitu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengenalan area kerja dulu. Nah, di sini itu ada file, ada edit, ada image, layer, type, tag itu namanya menu bar. Jadi yang paling atas ini adalah namanya menu bar. Terus di bawah sini ada toolbar. Yang di bawah sini ada toolbar. Isinya ada berbagai tools yang nantinya akan kita gunakan untuk bekerja gitu. Misalnya di sini ada move tool, ada rectangular, ada lasso, ada pen tool, smooth, masih banyak lagi gitu. Ntar kita bahas satu persatu di sini. Selanjutnya ada di bawah menu bar ini, yaitu bagian di sini. Ini namanya option bar. Oh, jadi option bar ini semacam pengaturan dari toolbar ini. Jadi kita ganti tools, option bar ini akan berubah. Misalnya kita klik move, option barnya seperti ini. Atau kita klik lasso, option barnya juga akan berubah. Jadi dia mengikuti sesuai tools yang ada di sini. Oke, terus selanjutnya kita pindah ke kanan. Sini ada namanya panel option. Nah, jadi panel option ini
ada banyak ya. Sini ada navigation, ada brush, ada properties, swatch, layer, ada channel, ada adjustment layer juga. Itu panel ini kita bisa mengaturnya, kita bisa hapus dan juga kita bisa tambah. Caranya itu kita klik di Windows, klik ke menu barnya, ke Windows, panel optionnya. Kita bisa tambahkan misalnya adjustment di sini, atau kita tambahkan karakter. Menyesuaikan sama apa yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita tes ini aman ya? Iya aman Kak, masih aman. Ini emang lagi di stop ya Kak? Atau gimana nih? Halo, masuk Iya ya? halo. Ini agak ngelik ya. Bentar ya. Udah kelihatan lagi ya? Udah. Oke, jadi tadi sampai mana ya kita? Sampai panel option ya? Nambahin menu-menu di yang kanan itu. Ini suaraku aman ya? Ini udah lebih kencang sih Kak. Tadi agak kecil.
Ini lebih aman. Mas aku masih putus-putus nggak Mas? Enggak sih. Tadi aja pas tadi sempat keluar. Oke. Jadi ini ada namanya panel option yang kita ulang dari sini. Ada namanya panel option. Panel option ini adalah berfungsi untuk misalnya kayak kita tambahin adjustment, ada karakter, ada layer, terus ada navigation, ada brush juga di sini. Nah, ini panel option ini kita bisa hilangkan atau kita bisa tambahkan gitu. Caranya itu di Windows. Tinggal kita pilih ini adalah panel option gitu. Kayak misalnya di sini tambah history misalnya. Terus kita tambah action. Nah, ini bisa kita hapus juga. Jadi tergantung kebutuhan dan kenyamanan kita. Kalau saya sih nggak terlalu banyak, cuman pakai ini aja. Yang penting itu cuman layer sama brush sama properties, paling itu aja gitu. Untuk yang lainnya nggak terlalu penting gitu. Terus selanjutnya ini kan kita tadi sudah membahas area kerja ya. Ini ada menu bar, ada option bar, ada toolbar, ada juga option gitu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari di sini. Sebelumnya ini suaraku aman ya? Aman, Kak. Layarnya juga aman. Oke, jadi pertama adalah ada move tool gitu. Move tool ini fungsinya untuk memindahkan suatu objek atau memindahkan atau memperkecil gitu ya, bisa juga memperkecil dan juga memperbesar gitu. Atau merotasi sebuah objek gitu ya. Jadi move tool itu fungsinya untuk itu. Terus selanjutnya ada rectangular tool. Ini fungsinya adalah untuk menseleksi objek, tapi bentuknya khusus gitu ya, bentuknya kotak gitu ya. Caranya kita klik di sini, terus kita seret aja kayak gini gitu. Gantung kita mau nyeleksi apa gitu. Kalau sudah gini, kita bisa copy bisa atau kita hapus gitu. Jadi gantung kita mau apain. Jadi itu adalah rectangular tool. Terus selanjutnya ada lasso tool. Lasso tool ini fungsinya sama, yaitu untuk menseleksi objek, tapi dia bedanya adalah menseleksinya itu secara bebas gitu. Misalnya seperti ini, atau misalnya kita bisa push, atau misalnya kita copy gitu ya. Itu adalah lasso tool. Selanjutnya kalau kita klik kanan itu ada namanya polygonal tool, itu fungsinya sama gitu. Cuman ya beda aja, ini lurus aja gitu bentuknya. Bisa hapus gitu. Atau di sini magnetic tool. Kalau magnetic tool ini dia membentuk ini ya. Oh, ini apa ya?
warna Sorry Kak, suaranya yang putus-putus kayaknya deh. yang warna yang sama kayak ini. Ini warna gitu. Ya, ini, bawah itu. Kita Halo, Kak Jambu, kayaknya suaranya putus-putus deh. Halo Kak, tadi kayaknya suaranya putus-putus ya? ini masih aman ya? Sekarang sih lancar, tapi tadi putus-putus gitu suaranya. Iya, iya. Ini emang jaringanku sih agak jelek sih. Habis hujan deras soalnya di tempat gue. Oh, lagi hujan ya? Ini saya bisa share screen lagi ya? Iya, lanjut aja Kak. Lagi jelasin yang magnet Lasso sih tadi. Oke, jadi di sini ada magnetic tool ya. Ini fungsinya untuk menyeleksi, tapi dia bedanya dia mengikuti sesuai warna yang ada yang hampir mirip ya. Misalnya kita contoh ini, itu saya geser dikit ke sini dia tetap mengikuti garis-garis pinggirnya ya. Gitu. Misalnya ini. Kita bisa geser atau kita copy objeknya tadi, atau kita bisa hapus juga dengan cara tekan delete gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada magic wand tool. Magic wand tool ini fungsinya untuk menseleksi juga, tapi dia menseleksi yang satu warna gitu ya, yang warnanya menjadi untuk satuan gitu. Kayak misalnya di sini ada warna putih, dia mengikuti yang diseleksinya cuma warna putih aja gitu. Atau warna ini gitu. Ini coba saya contohkan pakai gambar lain ya. Nah, di sini ada gambar pisang, terus kita klik magic wand tool. Nah, dia menyeleksi yang bagian-bagian warna putihnya saja. Kita di sini tinggal hapus, delete aja. Klik delete gitu. Nah, jadi ini magic wand tool ini enak ya untuk misalnya Memilih satu objek gitu ya? dia nih apa? Kayak misalnya hapus background gitu. Nah, enak ini pakai yang magic wand tool ini. Terus di atasnya itu ada quick selection tool. Quick selection tool ini fungsinya sama, dia cuman bedanya dia bentuknya lingkaran gitu ya.
Jadi dia menyeleksi kayak menyeleksi subjek gitu yang ada pada foto ya. Jadi dia mengikuti warnanya yang hampir sama gitu. Ini sebenarnya fungsinya mirip-mirip sih gitu ya. Intinya semuanya sama aja gitu untuk menyeleksi objek. Cuman bedanya ya ini aja. Bedanya penggunaannya aja gitu. Gimana? Tergantung kenyamanan kita bagaimana. Nah, terus selanjutnya ini ada habis quick scan magic, terus ada group. Jadi ini fungsinya untuk menggroup sebuah objek atau memotong sebuah objek gitu ya. Kita bisa di sini, terus kita klik centang, dia otomatis akan terpotong. Terus selanjutnya di sini ada eyedropper. Eyedropper tool ini fungsinya untuk mengcopy warna gitu atau mengambil sampel warna gitu. Misalnya contoh di sini saya mau lingkaran misalnya. Nah, ini kan berwarna putih ya. Kalau kita pakai eyedropper ini kita bisa ubah-ubah warnanya. Misalnya kita mengikuti warna ini, warna kuning atau warna agak sedikit gelap gitu. Jadi intinya eyedropper ini untuk mengcopy warna gitu, atau mengambil sampel warna dari gambar yang ada. Terus selanjutnya ada ini spot healing brush. Spot healing brush ini fungsinya untuk menghilangkan titik-titik gitu ya, atau menghilangkan objek yang mengganggu gitu ya. Kayak misalnya ini kan agak mengganggu ya. Kita tinggal klik ini, gesek aja ke sini. Dia akan hilang. Terus selanjutnya ini juga sama fungsinya kayak yang spot healing brush. Ya, bentar. Ini adalah untuk mengcopy ya. Kalau tadi untuk menghilangkan. Ini untuk misalnya objek yang ini kita mau copy ke sini gitu. Caranya kita klik ALT dulu, ALT di keyboard, terus klik yang bagian di sini. Baru kita tinggal gesek aja. Ini itu adalah fungsi untuk mengcopy gitu, sama aja ya, fungsinya hampir sama, hampir mirip gitu. Nah, kalau ini apa namanya? Ini namanya patch tool ya. Kalau patch tool ini fungsinya untuk menghilangkan kayak objek, sama kayak objek yang mengganggu gitu ya. Itu kita bisa hilangin, kayak misalnya ini cocok untuk kayak kita ngilangin jerawat gitu loh. Jadi misalnya kita contohnya ini contohnya ini jerawat aja. Kita tinggal gesek aja, terus kita geser gitu. Dia otomatis akan hilang. Terus misalnya ini kita mau hilangkan yang kotoran ini ya, tinggal kita geser gitu, dia akan hilang. Oh, menarik, Jadi menarik. Iya. Ya, jadi ini biasanya tools ini digunain untuk yang kayak di studio foto gitu. Jadi mereka kan biasanya habis foto model atau kan biasanya retouching ya, kayak menghilangkan jerawat atau kerutan-kerutan di mana gitu ya. Nah, itu mereka menggunakan tools yang ada di sini.
Terus di sini ada our move tool ini sama, fungsinya juga sama. Kita ke tool selanjutnya aja. Ada brush tool. Nah, brush tool ini adalah salah satu tools yang sangat penting ya dalam di Photoshop, karena fungsinya banyak. Salah satunya adalah untuk misalnya kita membuat shadow di sini, atau kita mau membuat highlight di sini. Jadi banyak fungsinya. Selain itu juga kita bisa memberi efek-efek gitu ya. Misalnya contohnya di sini saya buat apa ya, awan misalnya. Saya kasih awan di warnanya kurang. Nah, jadi ada banyak jenis ini ya. Ada banyak jenis brush yang tersebar di internet gitu. Jadi kita bisa mendownload tergantung kebutuhan kita. Jadi selain memberi shadow atau highlight, kita juga kasih efek-efek gitu. Ini kita bisa kasih efek rumput. Tinggal kita ubah warnanya. Jadi brush ini sangat penting gitu ya. Banyak fungsinya dan juga banyak jenisnya gitu. Bisa digunakan sesuai kreativitas ya, Kak? Ya, benar. Terus selanjutnya ada clone stamp tool. Ini sih fungsinya sama sih, ini sama kayak yang healing brush tadi. Ya kita cuman mengcopy objek aja gitu. Misalnya ini klik Alt di keyboard, terus klik di sini, kita copy, gesek di sini. Atau misalnya ini tinggal kita geser ke sini. Jadi itu adalah clone stamp tool, jadi untuk mengcloning gitu ya, cloning suatu objek. Terus ada story brush tool kayaknya. Story brush tool ini ya fungsinya sama gitu kayak brush. Terus selanjutnya ada eraser. Erasernya untuk menghapus ya, menghapus objek. Misalnya ini. Atau kita mau menghapus ini gitu ya. Jadi eraser ini untuk menghapus objek lah gitu. Terus di sini ada gradient. Gradient ini adalah untuk buat gradasi warna ya. Kita caranya ini kan ada option barnya kan tadi. Kita klik gradasi, terus option barnya di sini untuk memilih warnanya gitu. Kita bisa pilih warna ini. Terus tinggal kita tarik aja ke sini. Atau kita pilih warna emas ini. Jadi tinggal klik tarik gitu aja. Ini cocok sih untuk membuat kayak background gitu ya, background desain poster atau desain untuk background ya, Kak. Iya. Iya, cocok. Terus ada smudge. Smudge ini fungsinya untuk memperhalus gitu ya. Kayak misalnya ada tekstur yang kasar gitu, itu kita bisa halusin. Nah, biasanya smudge ini digunain untuk orang-orang yang biasanya buat karikatur gitu. Nah, menggunakan smudge ini sangat cocok. Nah, ini kan karena karikatur itu kan teksturnya soft gitu ya, atau halus gitu. Ini cocok kita gunain untuk misalnya
kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada sharpen tool. Ini juga sama fungsinya untuk perhalus gitu, atau kayak ngasih tekstur yang kasar tadi kita bisa perhalus. Nah, terus selanjutnya ada dodge tool. Ini sama aja gitu untuk kasih highlight gitu ya, sama kayak brush lah. Fungsinya mirip-mirip ya, ada yang mirip ya Pak? Iya, mirip-mirip. Jadi ini sih tergantung ini aja sih, tergantung kenyamanan aja gitu. Iya. Jadi ya dari banyak tool ini ya mungkin yang digunain itu paling berapa gitu, karena yang lainnya kan sama aja gitu. Mungkin ada orang nyamannya pakai ini gitu, jadi yang tergantung kenyamanan aja sih. Oke. Terus selanjutnya ada teks ya, kalau ini tentunya membuat teks gitu ya. Terus ada pen tool. Nah, pen tool ini adalah salah satu yang sangat penting gitu selain brush ya, tools yang sangat penting itu di Photoshop. Fungsinya ada banyak. Kita bisa menyeleksi objek, kita juga bisa menghapus background, kita juga bisa membuat shape dari pen tool-nya gitu. Nah, saya contohkan di sini. Misalnya kita buat, misalnya kita mau buat shape gitu ya. Kita lihat di option bar-nya. Ini ada settingnya, ada shape, ada pad, ada pixel. Nah, kalau kita mau buat shape, ini kita pilih shape. Terus kita pilih aja gitu, seleksi aja gitu. Kecuali kalau kita untuk menyeleksi itu gunakan pad. Misalnya. Terus kita klik kanan, pilih mix selection. Terus fader radiusnya kita nolkan saja, terus pilih OK, baru dia terseleksi. Lalu kita tinggal hapus atau kita mau apakan gitu. Nah, saranku buat yang baru belajar Photoshop atau ingin belajar apa gitu ya, itu pelajari dulu teknik dari pen tool ini, karena nggak hanya di Photoshop ya, di software lain itu kayak Illustrator, Corel Draw atau Affinity itu menggunakan pasti ada pen tool-nya. Jadi tool ini sangat penting gitu. Dan enaknya menggunakan pen tool ini adalah kita bisa menyeleksi objeknya dengan rapi walaupun agak lama. Beda dengan yang di atas ini tadi gitu, kayak quick selection itu memang cepat gitu, tapi hasilnya itu nggak rapi gitu. Apalagi kalau kita menyeleksi yang kayak gini gitu. Kali kita menyeleksi yang pisang tadi gitu, enak. Tapi kalau yang warnanya ada banyak campur-campur gini ya akan kesulitan gitu kalau kita menggunakan quick selection tool. Lebih efektif pakai yang pen tool ya Kak, kalau misalnya gambarnya agak rumit gitu. Iya. Jadi solusinya memang ini, kita bisa dengan bebas gitu ya. Dan juga dia hasilnya akan rapi. Terus selanjutnya ini ada direct selection tool. Ini direct selection tool ini masih berhubungan dengan pen tool ya. Misalnya kita buat shape ini. Terus kita pilih direct selection tool, ini kita bisa ubah gitu ya. Dan misalnya kita lakuin kesalahan gitu. Gitu. Terus ini ada hand tool.
Ini fungsinya untuk menggeser ya. Menggeser workspace kita gitu. Tapi sebenarnya nggak usah klik tool ini, nggak apa-apa gitu. Kita tinggal klik space aja di keyboard, itu bisa kita geser gitu. Nggak perlu. Oke. Untuk zoom in, zoom out-nya itu tekan Alt di keyboard sambil scroll gitu. Zoom in, zoom out. Terus geser kiri kanan itu sambil tekan spasi. Oke. Aku rasa itu aja ya untuk tools gitu. Terus selanjutnya di sini mungkin kita akan bahas bagian layer ya. Nah, layer ini sangat penting juga gitu untuk dibahas gitu selain tools-tools yang ada di sini. Oke, boleh Kak dibahas lagi tentang layer. Oke, tapi ini waktunya masih cukup ya. Paling kita sampai jam 9 sih. Apakah mau dilanjutin untuk sesi berikutnya juga boleh sih, tergantung kakak maunya gimana. Biasa sih kita 1 jam. Oke, ini nggak akan cukup. Berarti ya udah gitu, kita mungkin sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan aja deh, gitu, sharing-sharing kita di sini mungkin. Yang baru. Oke, boleh nih buat teman-teman yang udah ngikutin, mungkin pengen bertanya langsung ke Kak Jambu. Silakan open mic atau boleh chat. Bagaimana? Aman ya suaraku ya? Iya, Kak. Aman, Kak, aman. Ada grafik. Kita membahas sedikitnya yang Photoshop atau Illustrator. Mungkin ya untuk next aja sih, mungkin kayak misalnya. Kalau untuk minggu depan, Kak Jambu bisa bahas tentang salah satu dari 2 sesi yang kemarin nggak? Maksudnya yang di vote kemarin ya? Yang itu yang di teori desain grafis atau pengalaman kerja sebagai desain grafis? Oh, bisa. Oke, ini mungkin teman-teman ada yang mau nanya kah? Tapi kata Felicia sih ini jelas sih, Kak. Oke. Oke, mungkin kita karena sudah hampir jam 9 ya, kita. Oke, iya, makasih Kak untuk waktunya. Gitu ya. Thank you ya udah mau isi sesi malam ini. Oke. Ini mohon maaf ya, agak terganggu karena jaringanku ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Makasih untuk teman-teman juga yang udah join.
Mungkin kalau mau nanya boleh lanjutin di channel Art and Design aja. Ya nanti bisa diskusi di sana gitu. Iya, makasih Kak. Oke. Oke, aku tinggal dulu ya. Oke. Ini juga crack-nya akan aku stop.